Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Untuk mula Tuhan seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Berkatilah acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Teguhkan firman-Mu dimanapun suara kami didengar untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita boleh kuat mengikuti dan menjadi saksi Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi untuk menghemat waktu kita baca lebih awal ayat yang pertama saja. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Hidup adalah keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Kalau kita ada di dalam dunia ini, sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kami mendorong bagi kita yang sudah percaya Yesus, ayo milikilah Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kalau kita sudah memilikinya, bacalah setiap hari. Kalau kita mau melakukannya dengan disiplin, 3 hal akan terjadi dalam hidup kita. Pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Dan malam ini kita akan menggali satu tema, berdiri teguh di dalam Tuhan, yang kami ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ada 4 hal yang kami mau bagikan. Apa rahasianya untuk berdiri teguh di dalam Tuhan?
Tema ini jadi penting karena banyak kita, kalau kita perhatikan hari-hari ini, yang mengalami kelesuan, yang mengalami keletihan, bahkan tidak sedikit yang kandas imannya. Kami berdoa biar malam ini terimpartasi kuasa Tuhan, terimpartasi iman daripada Tuhan. Api kita kembali bernyala dan kasih mula-mula kembali Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang pertama yang kami mau bagikan, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup saling menolong. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Bahkan kuminta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dikatakan dengan jelas, bertolong-tolongan. Ya, dikatakan tolonglah mereka. Jadi kalau kita ingin teguh di dalam Tuhan, buang budaya masa bodoh acuh tak acuh. Kita mesti ada kepedulian. Alkitab katakan saling menolong. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang terlalu sulit kalau kebenaran ini kita terapkan. Tapi hidup akan semakin sulit, pelayanan akan semakin sulit kalau kita masa bodoh. Mungkin kita berkata, Pak, apa yang bisa saya tolong? Saya nggak punya. Saya mau katakan, kita bisa berdoa. Kita bisa menyumbangkan buah pikiran kita. Menolong tidak harus uang. Menolong tidak harus kebendaan, tapi kalau memang ada, ya seharusnya kita mau berbagi, supaya kita lihat kemajuan pekerjaan Tuhan semakin nyata. Jadi kami mau tekankan, mari kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ketiga, hidup saling menolong. Tolonglah mereka, dikatakan. Kami berdoa biar hati yang mengasihi akan Tuhan dan kasih yang mengasihi pekerjaan Tuhan boleh turun atas kita, sehingga kita boleh bergandeng tangan, bukan hanya satu orang, tapi kita bersama-sama bisa berlari sampai garis akhir di mana Tuhan menjemput kita. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup dalam doa. Mari kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam doa. Haleluya, Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Kalau kita mentaatinya, justru kita akan beruntung. Karena tidak pernah orang rugi untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Doa itu alat. Alat untuk apa? Meraih janji Tuhan. Doa itu pegangan. Dia bukan hanya pegangan saja, tapi doa itu senjata. Alkitab katakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Oleh karena itu mari kita praktekkan kebenaran ini. Lakukan ini dalam hidup kita. Dia alat. Alkitab katakan kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena itu penting
untuk membangun kehidupan doa baik pribadi maupun bersama-sama, sehingga kita bisa kuat menjalani hari-hari yang masih sulit yang ada di hadapan kita. Kami tidak bernubuat, tapi kami cuma mengingatkan kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Bahkan dikatakan dalam Injil Lukas pasal 18 akan terjadi krisis iman. Dikatakan adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat itu menjelaskan sebelum Yesus datang, dunia akan dilanda krisis iman. Oleh karena itu Tuhan mau kita menjadi jemaat yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari kita mempraktikkan ini, hidup saling menolong. Buang budaya acuh, buang budaya egois. Memang kalau kita baca Alkitab kita, salah satu sifat manusia di akhir zaman mementingkan diri sendiri. Tapi kita menolak itu, jangan lakukan itu. Justru kita harus saling. Nah yang kedua, Tuhan mau kita hidup dalam doa. Doa alat untuk meraih janji Tuhan. Tapi doa juga ya merupakan senjata dalam arti senjata rohani. Kita praktekkan akan kebenaran ini. Alkitab katakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Luar biasa. Kita praktekkan akan hal ini. Kalau ini kita mau praktekkan, kami percaya dimanapun kita berada, kerajaan Allah akan ditegakkan. Nama Yesus dipermuliakan. Kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, yang kami mau tekankan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengurus pikiran kita. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mau mengurus pikiran kita. Hidup kita ini buah pikiran kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kita mesti serius mau mengurus pikiran kita. Segala sesuatu dikonsep dalam pikiran kita. Tubuh cuma pelaksana. Dia manusia yang paling luar. Waktu pikiran kita benar, langkah kita pasti. Karena itu tidak boleh main-main dengan pikiran kita. Kalau yang kita rami di sini telur ular, yang akan menetas adalah anak ular. Kita urus pikiran kita. Bagaimana caranya? Kami pastikan baca, renungkan firman. Orang mirip dengan bacaannya. Waktu kita merenungkan firman, kita sedang memasukkan Tuhan yang besar, Allah yang besar. Dan hal itu akan mempengaruhi seluruh tindakan kita. Dan kalau ini kita mau lakukan, nama Yesus dipermuliakan. Biasanya apa yang ada dalam pikiran kita, kita memperbuatnya. Kalau sudah kita perbuat, kita ingin mengulanginya. Perbuatan, kebiasaan, sifat adat. Adat budaya. Jadi siklusnya begitu. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang paling baik. Dan kita tahu yang negatif begitu masuknya, yang positif juga begitu masuknya. Oleh karena itu ini serius. Mari kita mengurus pikiran kita. Jangan masukkan sampah. Haleluya. Tapi biarlah ya Yesus Kristus jadi Tuhan dalam pikiran kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak kali orang tersiksa dalam hidup ini. Bagaimana caranya mengurus pikiran? Alkitab memberikan solusi yang paling tepat. Kita harus mau membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau itu yang kita lakukan,
pasti seluruh tindakan kita akan berubah. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kami percaya kalau kita bisa mengetahui kebenaran ini anugerah. Dan Tuhan mau kita tidak mempermainkan anugerah itu, tapi segera melakukannya. Sehingga dalam waktu yang ada kita bisa berbuah untuk memuliakan dan meninggikan akan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, jadi pelaku firman. Ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pelaku firman, konsisten. Jadi pelaku firman. Banyak kali kita udah lama jadi Kristen, jadi anggota jemaat dari salah satu gereja, dan itu baik. Tapi kami mau katakan, tidak bisa tidak, kalau mau bertumbuh, kalau mau maju dalam iman, tidak berhenti sebagai anggota gereja saja, tapi kita harus mau ambil keputusan sesudah kita percaya Yesus, harus mau membaca dan menjadi pelaku firman. Kalau itu yang kita lakukan, kekristenan kita jadi berbeda. Berbeda bukan berarti aneh-aneh, tapi kita akan maju dan kita pada akhirnya akan berdampak, dan Yesus akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Melalui hidupmu dan hidupku, ya, Yesus akan ditinggikan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kekristenan akan berdampak. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen, tapi yang kami mau tanya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Karena di situ rahasianya, di situ kuncinya untuk kita mengalami kesaksian, mengalami janji Tuhan, mengalami kekuatan dan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup saling menolong. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, mengurus pikiran kita. Dan yang keempat, jadi pelaku firman. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, sehingga setiap kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sebuah prestasi dimanapun kita berada, kita sudah dengar firman Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit. Waktu yang ada kita akan gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, mengundang Yesus dalam hidupnya, kami akan menolong saudara tanpa paksaan. Kalau saudara mau melakukannya dengan baik, kita akan memperoleh anugerah keselamatan itu. Yang kedua, kita akan berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kita nanti berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, saya datang kepada Tuhan. Malam ini saya persembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Dosa saya membuat saya masuk api neraka. Saya mohon pengampunan belas kasihan dari Tuhan. Saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau bertobat di malam ini. Saya mau mengikuti akan Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus sepanjang hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin dadamu, ya, jantungmu,
ya, atau ginjalmu, taruh tanganmu satu-satu, angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah, mujizat akan terjadi. Bapa di sorga, kau melihat Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV yang melakukan firman-Mu, mereka meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dalam tubuh kami, karena Yesus sudah bayar kami lunas. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban apa saja, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Letakkan kedua belah tanganmu, kita berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua belah tangan mereka di dada mereka. Apapun pergumulan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidup rumah tanggamu, dalam bisnismu. Tuhan membuka mata air yang baru, sehingga engkau boleh melihat berkat Tuhan turun, damai sejahtera Tuhan turun. Aku berdoa Tuhan memberkati engkau, sehingga engkau boleh menjadi berkat. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas kota ini. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami merindukan ada hujan pertobatan di negeri kami. Kami berdoa biar kasih Tuhan melawat negeri kami. Kami berdoa bebaskan Indonesia dari virus corona, penyakit berbahaya. Bebaskan Indonesia dari resesi ekonomi. Kami berdoa, pulihkan negeri kami. Daerah-daerah yang mengalami bencana, Tuhan, Engkau menghiburkannya, Engkau menolongnya, Engkau menguatkannya. Kami berdoa buat Papua, damailah Papua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, berdoa buat Panorama, MGK, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka yang menyaksikan acara ini, baik di rumah, di jalan, di LP, di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, ada iman, ada pengharapan, ada kasih, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Amin.